signifikan untuk tenaga yang dikeluarkan dari ini. Paling perawatannya hanya nozzle, bospom itu nozzle-nya itu aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channelnya Live Money Putra. Nah, ini saya mau review sedikit. Jadi ada pertanyaan untuk review kali ini. Pertanyaan seperti ini, Bang, tolong dong kupas tuntas soal bagus mana antara ini Triton HDX lama dengan Triton HDX baru, dengan mesinnya berbeda. Ini jadi sama-sama HDX. Ini bagus mana Mas untuk segala macamnya lah, versi pengguna ya, irit, segala macam, tenaga dan segala macam. Kita kupas tuntas dalam video kali ini. Nah, kita mulai dari sini dulu. Jadi Triton HDX. Nah, Triton HDX ini HDX lama, ini generasinya habis di tahun 2015. Nah, setelahnya ini akan muncul Triton HDX seperti ini. Nah, Triton HDX seperti ini itu Triton HDX di 2015 ke atas, seperti itu. Oke, dari body untuk Triton HDX jelas berbeda antara ini dengan yang ini. Nah, body, mesin, transmisi segala macam udah berbeda. Jadi untuk Triton HDX lama itu tidak memakai turbo, jadi pakai mesinnya 4M40 ya, mesinnya 4M40 injeksi pump tanpa ada turbo, jadi tidak pakai turbo, itu tidak ada turbonya ya. Nah, sementara untuk mesinnya Triton HDX, Triton HDX ini all new Triton HDX ya. Kalau yang sana Serada Triton HDX. Nah, itu udah memakai mesin 4D56 dengan menggunakan turbo, tapi nggak pakai intercooler. Oke, nah pakai intercooler. Nah, filternya juga udah berubah. Nah, dia pakai vakum. Oke, mesin tipenya ini hampir sama dengan Serada Triton GLS dan all new Triton GLS. Mesin sama. Mesin jelas beda. Jadi yang Strada Triton HDX itu nggak pakai turbo, pakai mesin 4M40, sementara all new Triton HDX itu memakai mesin 4D56 dengan turbocharger seperti itu. Oke, kita lanjut lagi sebentar lagi. Ada iklan. Kita lanjut yang tadi ya. Sampai di mana tadi? Oke, sampai ini. Kita review soal Strada Triton HDX dan all new Triton HDX. Oke, kelebihan kurangannya. Oke, kita masuk ke mesinnya. Jadi mesinnya kita untuk bahas itu untuk mesinnya Strada Triton HDX, mesinnya 4M40. Jadi mesin ini itu keunggulannya yang pertama, satu, solarnya itu bisa pakai solar yang masih kotor. Jadi mesin tidak terganggu sedikit tapi tetap bisa berjalan untuk mobil Strada Triton HDX. Jadi dia masih menggunakan injeksi pump. Cuman ya kotornya solar ini ya jangan terlalu kotor juga. Maksudnya ya dikira-kira lah, tapi untuk sensitifnya tidak terlalu seperti ini ya. Jadi mesinnya masih full konvensional, masih bisa diraba, jadi kelihatan oleh mata. Perkabelannya juga hanya satu untuk injeksi pump, dikasih kabel plus sudah bisa hidup. Itu untuk solarnya juga nggak terlalu ribet, harus pakai solar yang bersih, yang kotor pun masih bisa hidup, masih bisa jalan. Nah, dan kelebihan lainnya itu untuk ini perawatannya mungkin untuk di daerah yang istilahnya, karena menggunakan full konvensional, maksudnya semua orang itu bisa tahu jika ada trouble, seperti misalnya solar yang mampet segala macam, itu masih bisa ya, masih bisa.
Keunggulannya seperti itu. Cuman kekurangannya karena nggak pakai turbo ya tarikannya sangat berbeda dengan yang pakai turbo, jelas sangat berbeda itu. Terus mesin ini ya kuat lah, kuatnya itu di medan apapun masih oke lah, masih oke tuh karena mobil ini full konvensional ya, tanpa dunia perkabelan. Jika ada perkabelan yang korslet atau apa itu cepat teratasi karena perkabelannya sedikit aja gitu. Paling untuk mobil ini hanya busi pemanas yang ada modulnya ya, ada modulnya. Untuk yang lainnya saya udah pakai untuk Strada Triton HDX ini sebagai mobil operasional. Yang orange sana itu kurang lebih mesinnya udah 4 tahunan itu sudah kerja, kurang lebih kerja keras. Jadi berapa ratus kilo kita narik sampai sekarang masih kokoh ya, masih kokoh. Cuman ya di tenaga ya kita wajar karena mobilnya nggak pakai turbo seperti itu. Untuk di mesinnya seperti itu. Untuk di kaki-kaki kurang lebih keduanya sama saja butuh perawatan, tapi untuk kelebihan dari mobil ini adalah di solarnya. Jadi solar apapun masuk, asal jangan juga solar lumpur ya, solar lumpur pasti macet ya. Solar apapun masuk, nggak terlalu bersih apa tidaknya solar itu nggak terlalu signifikan untuk tenaga yang dikeluarkan dari ini. Paling perawatannya hanya nozzle, bospom itu nozzle-nya itu aja sih itu. Nah, kita balik untuk yang ini, yang All New Triton HDX. Nah, keunggulannya jelas untuk tipe mesin ini, karena mesin ini tipe terbaru dari tipe HDX, All New Triton HDX. Mesinnya 4D56 sama dengan Strada Triton GLS dan All New Triton GLS. Cuman kalau GLS itu tipenya dia pakai intercooler, tambahan intercooler. Jadi kalau mobil ini enggak, ini hanya turbo saja. Itu. Keunggulannya untuk di mobil ini jelas tenaganya lebih unggul, tapi cc-nya lebih kecil, jadi tarikannya itu lebih mantap lah seperti itu. Cc-nya ini 2500, sementara itu 2800, itu cc-nya lebih besar seperti itu. Dan untuk banyak keluhan penyakitnya itu biasa di injektor ya. Injektor itu masalahnya karena solar, karena BBM yang cepat kotor seperti itu. Jadi untuk mobil ini adalah mobil yang sensitif dengan solar yang nggak bagus seperti itu. Yang nggak bagus itu dalam artian kotor ya, dan disaranin sih pakai Dexlite atau Pertamina Dex yang agak bersih. Dan untuk pengontrolan untuk BBM-nya sering-sering, karena sensitivitasnya untuk injektor ini sangat sensitif. Kalau kotor sedikit ya kembali rusak ya diganti ataupun dikalibrasi ulang seperti itu. Jadi mobil ini tuh kekurangan sensitif di injektor, tapi kelebihannya tenaganya jelas lebih baik dibandingin yang itu. Tenaga itu maksudnya tarikannya spontanitasnya lebih baik ini dibanding itu seperti itu. Dan kita lanjut ke dunia perkabelannya. Untuk yang tipe Strada Triton HDX itu lebih simpel karena dia full konvensional. Sementara ini agak sedikit ribet karena udah menggunakan elektronik seperti ECU dan segala macamnya. Kalaupun rusak dibandingin yang sana, ini harus diteliti lebih dalam lagi, dan juga menggunakan alat scanner. Kalau di sana itu tidak usah menggunakan alat scanner ya. Raba aja bisa ketemu. Kalau ini raba aja ya, kalau sudah paham ataupun memang pas lagi hokinya bagus ya keluar. Tapi kalau enggak, mengenai trouble ini harus lebih sensitif lagi, kita pakai alat scanner untuk mendiagnosa lebih dalam lagi seperti itu. Jadi untuk yang mau beli Strada Triton HDX tipenya yang lama ataupun yang baru, tadi itu kelebihannya dan kekurangannya. Jadi kalau untuk HDX ini masih full konvensional, Strada Triton HDX masih full konvensional, masih pasarannya mudah lah, perawatannya mudah dalam artian semua orang bisa lah karena ini full konvensional. Kalau yang ini lebih sensitif karena udah menggunakan elektronik ECU ya, ECU. Sebenarnya keduanya sih sama-sama nggak terlalu ribet jika ditangani oleh profesional masing-masing ya. Jadi kalau untuk saya sendiri sih nggak ada masalah karena saya sendiri mekanik. Tapi kalau untuk pengguna lebih enak mana, jelas lebih enak ini, tapi perawatannya harus benar-benar. Kalau yang itu perawatannya oke, boleh dikerja paksa, boleh, terserah sih seperti itu. Oke, itu tadi sedikit sedikit gambaran lah. Jadi untuk
Strada Triton HDX dan All New Triton HDX, kekurangan dan kelebihannya. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan coret-coret di kolom komentar. Jika ada yang kurang berkenan dari pernyataan saya, dari pembicaraan kali ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa share juga untuk membangun channel ini berkembang lebih baik lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Balikpapan, Kota Beriman.